Halo, mesti bisa dengar suara saya? Masih bisa, Pak. Masih. Saya tidak bisa share screen. Izin dulu ya. Iya, Pak. Oke, sudah kelihatan. Halo, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halo. suara saya masih kedengaran. Iya, Pak, kedengaran. Masih kedengaran, Pak. Oke, di apa? Sebelum kita lanjut ke materi fisika inti. Jadi apa? Sebelumnya kita sudah bahas ini ya, model ada namanya model liquid drop. Oke. Di mana inti itu dimodelkan seperti tetesan cairan seperti ini. Oke. Tetesan cairan. Jadi dia kayak bentuknya kayak tetes cairan seperti itu model liquid drop. Kemudian kemarin kita sudah bahas dari sini kita bisa menentukan energi ikat, kemudian kita juga bisa menentukan massa semi-empiris. Apa namanya, tugasnya sudah dikumpul yang ini. Ada yang belum kumpul? Ada yang belum kumpul? Selanjutnya sebelum kita masuk, kita akan membahas beberapa konsep fisika kuantum. Konsep fisika kuantum. Ini kita bahas secara singkat saja ya, sebagai bekal kita untuk memahami fisika inti lebih lanjut. Nah, fisika kuantum ini dilahirkan oleh ada namanya Planck, Max Planck. Max Planck ini menyatakan bahwa energi itu bentuknya berpaket, itu sama dengan A dikali dengan frekuensi. Ini H biasa kita sebut konstanta Planck. F ini biasa kita sebut ini adalah frekuensi. Oke. Sebelum kita lanjut, Anda kuliah fisika modern kan? Halo. Nah, fisika modern sekarang bahasanya apa? Kalau ada yang bisa jawab? Fisika modern sekarang sampai di mana penjelasannya? Partikel muon, Pak. Hah? Partikel muon. Partikel muon. Dilatasi waktu ya. Oke, yang jelasnya apa namanya? Fisika kuantum itu dasarnya itu dari sini. Energinya itu terpaket. Oke. Energinya terpaket, yaitu E sama dengan A dikali dengan frekuensi. Yang kedua ada namanya gelombang bersamaan gelombang de Broglie. Persamaan gelombang de Broglie, biar bacanya itu de Broglie.
Rongsangan De Broglie ini menyatakan bahwa lambda sama dengan H per P. Nah, apa maksudnya gelombang De Broglie ini? Ternyata partikel itu ini bersifat sebagai gelombang. Oke? Jadi partikel bersifat sebagai gelombang. Dengan panjang gelombang lambda, H ini konstanta Planck, kemudian ini adalah momentumnya. Oke? Nah, jadi sebenarnya kita itu punya panjang gelombang, tapi karena massa kita jauh lebih besar, sehingga momentum kita kecil. Panjang gelombangnya sangat kecil karena momentum kita besar, massa kita besar dibanding. Nah, partikel apa yang bisa diamati sifat gelombangnya itu partikel misalnya elektron. Oke? Itu massanya jauh lebih kecil. Itu di kuliah fisika modern nanti Anda akan dapat kenapa misalnya bola tenis itu tidak bisa diamati sifat gelombangnya. Kenapa cuma elektron? Sifat gelombang De Broglie inilah yang memungkinkan adanya namanya mikroskop elektron. Oke? Mikroskop elektron. Sebagaimana yang Anda ketahui, kalau mikroskop itu biasanya kita pakai cahaya, gelombang cahaya. Nah, untuk mikroskop elektron sebenarnya pakai gelombang juga, tapi gelombang partikel dari elektron, namanya gelombang De Broglie. Nah, ini kalau Anda searching di internet ada namanya eksperimen Davisson-Görner. Ini yang membuktikan hipotesis De Broglie. Oke. Jadi ide dasar fisika kuantum itu, energi itu terpaket. Jadi kalau misalnya terpaket itu misalnya satu lusin itu satu paket. Jadi energi itu terpaket. Paketnya itu adalah E sama dengan H dikali dengan frekuensi. Jadi energinya itu energi partikel itu cuma boleh ada 1 HF, 2 HF, 3 HF karena dia terpaket. Oke? Sama kalau misalnya 1 liter, 2 liter, 3 liter. Jadi energi itu tidak ada 1,5 liter. Semuanya terpaket. Kelipatan bilangan bulat dari H dikali frekuensi. Itu saja yang perlu diingat. Kemudian di dalam fisika kuantum juga partikel itu bersifat sebagai gelombang. Partikel bersifat sebagai gelombang. Karena dia bersifat sebagai gelombang, maka kita merumuskan perilaku partikel itu kita menggunakan persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombang di dalam fisika kuantum ini kalau kita turunkan maka kita akan dapat yang namanya persamaan Schrödinger. Oke? Nah, persamaan Schrödinger inilah inti dari fisika kuantum. Jadi semua fisika kuantum itu berasal dari persamaan Schrödinger. Persamaannya kayak bagaimana? Ini Anda akan ketemu terus ini di fisika kuantum 2M. Ini kita sudah belajar kemarin nabla pangkat 2, turunan pangkat 2, fungsi gelombang ditambah dengan P potensial, C sama dengan kita tidak usah masuk yang bergantung waktunya. Okay. Sama ini minus H bar pangkat 2 per 2M C ini fungsi gelombangnya, P C sama dengan
C. Oke. Jadi ini sama saja ini Anda kalau masih ingat di persamaan Oke. Jadi apa namanya? Ini kita fungsi gelombang. Kemudian ini adalah potensial. Kemudian ini adalah energi dari sebuah partikel. Oke. Jadi persamaan Schrödinger itu persamaannya seperti ini. Anda kalau ingat persamaan energi mekanik ini bisa kita analogikan dengan energi kinetik ditambah dengan energi potensial sama dengan energi total. Oke. Kalau energi mekanik sama juga seperti ini adalah energi Hamiltonian, biasa kita sebut Hamiltonian, energi kinetik, ini energi potensial, kemudian ini energi totalnya. Oke, seperti itu saja persamaan Schrödinger. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya persamaan Schrödinger ini. Misalnya yang paling sederhana itu ini partikel di dalam sebuah box. Ini potensialnya tabel 3. Ini di sini 0, di sini X. Oke. Ini untuk memodelkan elektron yang berada di dalam atom. Oke. Di sini ini potensialnya 0, di bawah sini potensialnya 0, tetapi di luar kotak ini, ini potensialnya tabel 3. Ini biasa kita sebut sumur tabel 3. Oke. Sumur tabel 3 ini di buku fisika kuantum, buku fisika modern hampir semuanya ada. Anda bisa baca nanti detailnya. Oke. Kita cuma memerlukan konsep dasarnya untuk menjelaskan beberapa fenomena di fisika inti. Kalau sini karena sehingga maka partikel ini bisa panjang gelombangnya seperti ini gelombangnya seperti ini untuk n sama dengan 1, ini untuk n sama dengan 2, untuk n sama dengan 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya seperti ini tabel hingga partikelnya ini terperangkap, okay? Tidak bisa keluar karena dia dibatasi oleh potensial tabel hingga. Okay? Jadi itu contoh paling sederhana di dalam fisika kuantum. Detailnya nanti Anda akan bahas di kuliah fisika kuantum. Kita butuh sekali lagi kita hanya butuh konsep dasarnya. Yang paling penting di dalam konsep fisika kuantum, kalau misalnya kita punya potensial seperti ini, okay? Ini namanya potensial tangga, okay? Ini potensial P
P-nya di sini potensialnya sama dengan 0. Oke. Kemudian kalau ada energi di sini partikel dengan energinya di sini, misalnya energinya lebih besar daripada potensialnya, maka dengan mudah ini misalnya X sama dengan 0, ini kemudian di sini energinya akan turun di sini. Oke. Karena dia mengalami perlambatan oleh potensial. Jadi seakan-akan apa? Orang lewat di sini, Anda bayangkan orang lewat di sini, pas di bagian sini ada polisi tidur. Oke. Jadi dia kayak naik polisi tidur seperti itu, jadi jalannya melambat, energinya berkurang. Jadi itu fisika apa? Kalau energinya lebih besar daripada potensial penghalangan. Nah, yang nanti yang akan banyak kita gunakan konsep seperti ini. Kalau misalnya energinya lebih besar daripada lebih kecil daripada V. Okay. Kalau energinya lebih kecil daripada V, ini kalau energinya lebih kecil daripada V, maka menurut fisika klasik, partikel itu tidak mungkin menyeberang ke sini. Okay. Tidak mungkin menyeberang ke X lebih besar sama dengan 0. Itu menurut pandangan fisika klasik. Tetapi menurut pendekatan kuantum, fungsi gelombangnya ini bisa seperti ini. Kemudian di sini bisa seperti ini. Okay. Jadi ada peluang partikel itu menyeberang ke sini. Okay. Itu menurut pendekatan fisika kuantum. Okay. Jadi dengan menyelesaikan persamaan Schrödinger, Anda bisa menentukan berapa kemungkinan atau probabilitasnya partikel itu menyeberang di energi potensialnya. Okay. Nah, ada lagi potensial penghalang seperti ini. Potensial penghalang seperti ini. Potensialnya seperti ini. Okay. Kalau potensialnya seperti ini, terus kemudian energinya di sini, ini potensial, di situ potensial, di sini potensial. Maka kalau misalnya ini kita anggap ini region 1, ini region 2, ini region 3. Okay. Nah, nanti partikel ini nantinya bentuk fungsi gelombangnya seperti ini. Kemudian di sini menurun, kemudian di sini gelombangnya lebih kecil. Oke. Jadi kalau menurut fisika, saya ulang lagi, kalau menurut fisika klasik, partikel itu tidak mungkin menembus ke region 2. Oke. Tidak mungkin menembus ke region 2. Itu sama saja dengan orang misalnya mau menabrak tembok. Oke, itu menurut pendekatan fisika klasik. Tapi karena ini gelombang, Anda bayangkan karena ini gelombang, ada kemungkinan menyeberang sampai ke region 3. Nah, konsep seperti ini akan kita gunakan untuk menjelaskan peluruhan alfa. Oke. Jadi kita review saja dulu konsepnya, nanti selain pertemuan selanjutnya kita gunakan konsep ini untuk menganalisis partikel alfa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apa man? Ada yang mau ditanyakan? Saya Pak Kenapa? Ada? mau bertanya masalah tugas. Kenapa tugasnya? Tidak ada masuk di Google Classroom Pak. Oh, sorry, saya belum buatkan. Oke. Apa namanya? Saya mengajar 8 mata kuliah. Jadi
Iya, mungkin itu salah kirim Pak di Google. Ada sudah Google Classroom-nya untuk fisika inti, tapi untuk tugas 1 juga belum ada masuk. Jadi tadi waktu ditanyakan masalah tugas 2 bingung. Oke, nanti saya buatkan berarti nanti tugas 1, tugas 2 ya, nanti saya buatkan ya. Ada kumpul nanti belakangan, tidak masalah. Oke. Nah, sekarang untuk setelah ini saya buatkan. Sekarang untuk konsep fisika kuantum seperti ini cekat ya, apa penurunan persamaan matematisnya di belakang ini apa sangat rumit, oke? Bukan rumit sebenarnya, panjang, oke? Panjang matematikanya, tapi fisikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada partikel seperti ini mampu menyeberang di sini, oke? Itu apa perbedaan utamanya dengan fisika klasik, oke? Karena kita selesaikan adalah persamaan gelombang. Oke? Jadi seperti itu konsep fisika kuantum. Anda kalau searching di internet ini namanya efek terobosan atau biasa kita sebut tunneling. Jadi ini adalah salah satu fenomena tunneling efek ini yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika klasik. Hanya bisa dijelaskan dengan pendekatan kuantum. Nah, model inti yang selanjutnya kita pelajari, itu kita harus butuh pendekatan fisika kuantum. Oke, pendekatan fisika kuantum yang lain yang akan kita gunakan apa lagi ya? Anda mungkin masih ingat kalau kayaknya ini untuk atom hidrogen. Ini kalau kita menyelesaikan atom hidrogen, anotasi spektroskopi. Bilangan kuantum. Ini di pelajaran SMA Anda, ini namanya bilangan kuantum utama. Oke? Bilangan kuantum utama. Ada L, kemudian ada M, kemudian ada S. Ini bilangan kuantum momen. Bilangan kuantum saya tidak tahu kalau di SMA namanya apa, kalau di fisika kuantum ini namanya momentum angular. Oke? Momentum angular. Kalau ini bilangan kuantum magnetik, kalau ini bilangan kuantum speed. Oke? Ini bilangan kuantum angular, ini kalau di pelajaran Anda ini biasanya disebut asimutal. Oke? Asimut. Ini bilangan kuantum magnetik, kemudian ini bilangan kuantum spin. Ini di model-model atom di pelajaran kimia atau di pelajaran kimia yang Anda pelajari. Aplikasinya seperti ini. Untuk N sama dengan 1, kulit
L-nya cuma ada satu, oke, yaitu 0. Kemudian M-nya juga 0, oke. Kemudian karena ini M-nya cuma satu, tingkat energinya cuma satu, ini bisa diisi spin up, spin ke atas, dan spin ke bawah. Ini biasa kita sebut dengan S. S itu 0, sehingga untuk kulit S itu hanya terisi 2 elektron. Kemudian untuk N sama dengan 1, mudah-mudahan ini Anda masih ingat. L-nya 2, L-nya itu bisa 0 dan 1. Sama. Kemudian di sini M-nya 0, karena kalau L-nya 1, M-nya itu bisa minus 1, 0, 1. Karena di sini M-nya ini 0 sama dengan di atas, bisa spin up, bisa spin down. Kemudian di sini 3, tingkat energinya 3, 2, 3, ini 2 elektron, 2 elektron, ini 2 elektron, ini 2 elektron, 2 elektron. Sehingga untuk N sama dengan 2 itu bisa terisi sampai 8 elektron. Anda masih ingat ini pelajaran SMA-nya? Ada masih ingat? Halo? Insya Allah masih ingat Pak, sedikit-dikit. Oke. Jadi kalau N sama dengan 1, dia cuma bisa terisi 2 elektron. Kalau N-nya sama dengan 2, itu 8 elektron. Makanya di tabel periodik, yang kalau misalnya kita punya tabel periodik seperti ini, nah, yang bagian di sini itu, bagian paling ujung itu adalah inti yang paling stabil. Kenapa dia intinya stabil? Karena semua tingkat energinya itu terisi penuh. Jadi di sini jumlah atom elektronnya 2, di sini 8, di bawah di sini 18, 32, dan seterusnya. Jadi apa? Semua yang elektronnya terisi penuh seperti ini biasanya dia digolongkan gas mulia. Nah, sebenarnya ini bisa apa? Yang ini 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32 dan seterusnya. Ini untuk N sama dengan 1, ini untuk N sama dengan 2, ini untuk N sama dengan 3, ini untuk N sama dengan 4. Ini 32. Nah, ini bisa kita jelaskan kenapa inti atom-atom ini stabil, atom-atom ini stabil itu karena elektronnya terisi penuh berdasarkan bilangan kuantumnya. N sama dengan 1, L, M, dan seterusnya. Nah, sekarang di fisika inti kita punya bilangan ajaib. Okay? Kenapa dia dikatakan bilangan ajaib? Karena tidak ada pada saat itu belum ada yang tahu kenapa pada saat jumlah nukleon sama dengan bilangan ajaib, inti itu bersifat lebih stabil. Okay? Jadi kalau yang ini atom bersifat lebih stabil bisa dijelaskan karena memang elektronnya terisi penuh. Tetapi kalau inti yang bersifat stabil dengan bilangan ajaib itu yang di tempat saya singgung kemarin itu belum ada penjelasan pada saat itu. Model nanti pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan kenapa dia disebut bilangan ajaib. Oke? Bagaimana kita menjelaskan bilangan ajaib itu berdasarkan pendekatan kuantum.
Jadi kalau misalnya bilang ajaib itu di dalam fisika inti ini inti dengan nomor tong seperti ini 2, 8, 20, 28, 50, 82, 1, 26. Nah, tadi kita punya kalau atom orbital itu 2, 8, 18, 32. Oke, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya tadi 2 ini bisa kita jelaskan dengan pendekatan atom, tapi 18 dengan 20 ini sudah berbeda. Oke. 32 dengan 28 ini sudah berbeda. Jadi di dalam fisika inti itu berbeda dengan tingkat energi yang ada di dalam atom elektron. Oke. Jadi Anda harus bedakan tingkat energi atomik atau tingkat energi elektron sama dengan tingkat energi yang berada di dalam inti. Oke. Jadi ini mungkin di awal Anda akan sedikit bingung karena Anda hanya terbiasa di ini. Oke. Di 2, 18, 32 dan seterusnya. Tetapi di dalam fisika inti nanti kita akan bahas kenapa di sini 2 yang stabil, 8, 18, 28, 50, 82, 126. Oke. Jadi kestabilan inti ini yang seperti ini itu didapat dari hasil eksperimen. Oke. Satu contoh hasil eksperimen ini. Oke. Carikan dulu. Tunggu sebentar saya. Hasil eksperimennya hasil eksperimennya itu energi separasi nukleon dari inti. Oke. Saya cari dulu detailnya magic number. Jadi bukti eksperimennya, jadi kita itu bisa mengambil neutron dari inti itu dengan menempatkan partikel ke dalamnya. Oke. Nah, untuk neutron separasinya ini separasi neutron energi
energi ini seperti ini. Ini kemudian di sini jumlah neutron. Ya. Nah, ternyata ini bentuknya seperti ini. Oke. Nah, puncak-puncaknya ini, coba perhatikan puncak-puncaknya ini sama dengan misalnya yang di sini ini 82. Ini salah satu apa istilahnya magic number. Artinya apa? Dia energinya untuk separasi neutron di sini itu lebih besar. Jadi kalau semakin susah kita mengambil neutron dari inti, maka berarti inti itu energi ikatnya semakin besar. Atau dengan kata lain inti itu lebih stabil. Jadi apa? Data eksperimen menunjukkan bahwa bilangan ajaib ini mempunyai energi separasi neutron yang lebih besar. Itu data eksperimen. Pada saat data eksperimen ini ditemukan pada saat itu, belum ada konsep fisika yang bisa menjelaskan dengan baik kenapa dia stabil di bilangan. Makanya disebut bilangan ajaib. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Di sini ada yang mau ditanyakan? Halo. Nana Ji. Kalau tidak ada, minggu ini tidak usah ada tugas dulu. Nanti Google Meet-nya, Google Classroom-nya saya buatkan di untuk kumpul tugas untuk tugas 1 dan tugas 2. Oke. Selanjutnya sebelum kita akhiri, bagaimana progres sekalian saja jadi hari Jumat kita nggak usah kuliah ya. Progres eksperimen fisika dasar Anda. Beberapa orang sempat kirim ke saya, tapi minggu kemarin itu saya banyak urusan pribadi juga, urusan keluarga, jadi beberapa sempat tenggelam chatnya. Oke. Jadi siapa yang sudah kirim ke saya? Asmarita, Pak. Asmarita, siapa lagi? Yang sangat itu Asmarita, Sulfiandi, siapa lagi selain itu? Saya Pak. Titik ada chef. Ini Pak. Nanti seperti ini supaya saya kebetulan hari ini baru saya bisa fokus bekerja di kuliah ini lagi. Saya sebenarnya seperti ini, jangan sampai Anda kirim di grup, Anda saling menyontek. Maksudnya Pak, saling menyontek. Maksudnya Anda ambil eksperimennya, fisikanya temannya yang Anda usulkan. Atau dikirim di grup saja deh. Dikirim di grup, karena kalau saya cek dari atas sampai bawah saya kebingungan. Oke, jadi mohon maaf yang sudah mengirim, minta tolong dikirimkan kembali. Oke. Oh iya Pak. Nanti hari ini kalau usahakan semuanya, kan tugas itu harusnya minggu lalu kan? Iya Pak. Anda kirim sebelum jam 10. Oke? Nanti jam 10 ke atas nanti
saya usahakan hari ini saya bisa tentukan. Jadi apa kemarin yang saya sebutkan itu judul dan rancangannya. Oke? Nanti hari ini saya periksa, hari ini juga saya periksa, nanti saya tentukan yang mana yang Anda harus kerjakan. Oke? Ya Pak. Kemudian Anda bisa mulai bekerja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, bisakah dikirim yang rekaman pertemuan pekan lalu yang fisika inti? Kan waktu lalu kita di Zoom kuliahnya, Pak. Saya rekam ya. Nanti saya cari. Kita bilang kita rekam, Pak. Ya, ada di rekam. Nanti tanggal berapa itu? Tanggal, sebentar saya cek, Pak. 1 minggu lalu berarti tanggal Selasa. Tanggal 22, Pak. Tanggal 22 September. 22. Oke, nanti saya kirim sekalian. Ya Pak, terima kasih. Jadi saya catat dulu yang saya harus kerjakan, kirim videonya ke Anda, buatkan di tugas 1-2. Kemudian Anda kirimkan rancangan eksperimennya ke saya, nanti saya periksa hari ini juga. Oke? Ya Pak. Ada apa namanya untuk pertemuan kali ini? Jadi apa yang saya jelaskan tadi itu apa contoh beberapa apa namanya konsep-konsep dasar yang kita gunakan di dalam menjelaskan sifat-sifat inti atom. Jadi kenapa kita jelaskan itu karena Anda belum dapat kuliah fisika kuantum. Nanti di apa kita cuma jelaskan intinya saja. Nanti apa penurunan persamaan matematisnya Anda dapat di kuliah fisika kuantum atau di kuliah fisika modern. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, jadi apa namanya? Saya sebenarnya kita sampaikan. Saya sebenarnya lebih cenderung seperti ini, kita kuliah di 30 sampai 40 menit saja daripada Anda hanya saya kirimi materi baru Anda kirimi tugas. Oke? Lebih efektif rasanya seperti ini. Oke? Saya kira juga Anda akan merasa lebih terbantu kalau kita cuma kuliah 30 sampai 40 menit, biarpun walaupun akhirnya nanti semua materi tidak bisa kita cover, tapi kalau menurut saya feeling saya ini lebih efektif daripada kita hanya saya kirimkan materi kemudian saya suruh Anda kerjakan tugasnya. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.